Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hikamu asyam, hikmah puasa. Falaqad auda Allahu fi sawmi minal masalihi ad-diniyah wad dunyawiyah ma huwa fawqa tasawwuri al-bashar. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di ibadah puasa dari maslahat-maslahat yang terkait maslahat diniyah ataupun duniawiyah yang ini jauh di atas apa yang bisa dibayangkan oleh seseorang. Warattaba alaihi ta'ala min jazili thawabi wa azimil jaza. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan pada ibadah puasa ini berupa besarnya pahala dan banyaknya ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma law tasawwarathu nafsun saimah la tarat farahan wa ghibtah. Yang seandainya ini berusaha dibayangkan oleh seorang jiwa yang sedang berpuasa, niscaya dia akan bergembira, dia akan bersukaria. Wa tamannat an takuna sanatu kulluha Ramadan. Dan dia akan berangan-angan bagaimana seandainya seluruh atau sepanjang tahun itu semuanya adalah Ramadan. Litabqa dauman mumatta'atan bihadar ruhi war raihat. Sehingga dia bisa terus-menerus mendapatkan kenikmatan dari ruh dan keutamaan puasa ini. Waqad syara'allahu asyama liyatahallal muslimu bittaqwa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan puasa ini agar seorang muslim dia bisa menghiasi dirinya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fallahu taala syara'a siyama liyakuna wasilatan uzma litaqwahu subhanahu. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa agar menjadi wasilah terbesar, media terbesar untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwallahi jima'u khairai ad-dunya wal akhirah. Dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dua kebaikan dunia dan di akhirat. Wa hiya wasiyatullah lil awwalina wal akhirin. Dan ketakwaan merupakan wasiat Allah lil awwalina wal akhirin, untuk semua manusia dari awal sampai akhirnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang ahlul kitab sebelum kalian dan kepada kalian semuanya, anittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa taqwallah sababun fit tafrijil kurubat wa kifayatillahi li abdihi ma ahammahu min umuri dinihi wa dunya. Dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebab dari seorang itu dilepaskan dari kesulitan dan kesusahannya, dan sebagai pencukupan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi ambisi dari seorang hamba, atau apa yang menjadi keinginan dari seorang hamba pada perkara-perkara agama dan dunianya. Wasababun fi taysiri rizq wal halalil abdi min haitsu la yahtasibu al abdu. Dan sebagai sebab dimudahkannya rezeki yang halal bagi seorang hamba dari arah-arah yang tidak disangka oleh seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib
Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan jalan keluar untuknya dari kesulitan-kesulitannya, dan Allah berikan rezeki untuknya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah fahuwa hasbuh, maka Allah itu cukup baginya. Fal mutawakkil 'alallah qad ittaqallah. Seorang yang dia bertawakal kepada Allah, maka dia telah bertakwa kepada Allah. Wassaimu minal muttaqin. Demikian juga halnya orang yang berpuasa termasuk orang yang bertakwa. Wa huwa tahta kifayatillahi kama qala ta'ala, dan dia berada di pencukupan Allah Subhanahu wa taala, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin." Wahai Nabi, cukuplah bagi engkau Allah, dan cukuplah bagi engkau Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah Allah bagi orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Wa taqwallahi sababun fi taisiri umuril abdi kama qala subhanahu wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Demikian halnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebab dimudahkannya urusan-urusan seorang hamba, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan untuknya dari kemudahan pada urusan-urusannya. Wa taqwallahi sababun fit takfiri sayyi'at wa i'dhamil ujur. Dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai sebab dihapuskan dan digugurnya kesalahan-kesalahan dan dibesarkan pahala-pahala. Qala jalla sya'nuhu, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa-dosanya, gugurkan kesalahan-kesalahannya, dan Allah besarkan pahala untuknya. Qala wa man ittaqallah qadhafallahu fi qalbihi nuran yufarriq bihi bainal haqqi wal batil wa kaffara sayyi'atihi wa ghafara dzambah. Demikian halnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan pada hatinya nuran, cahaya, yang dengannya dia bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan Allah gugurkan kesalahan-kesalahannya, Allah ampuni dosa-dosanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuk kalian furqan, pemisah. Ya, pemisah antara hak dan batil. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Allah gugurkan kesalahan-kesalahan kalian dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim. Qala wa min hikami asyami wa asrarihi, dan di antara hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia puasa, an yakuna aunan lil abdi ala taatillah. Puasa ini adalah sebagai penolong bagi seorang hamba untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayajtahid fi fi'lil khairat wajtinabil muharramat, sehingga dia bisa untuk bersungguh-sungguh di dalam melakukan kebaikan dan menjauhi perkara-perkara yang haram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bih, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, falaisa lillah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan keadaan dia meninggalkan makanan dan minumannya. Qala wa min hikami siyam as-sihhatu fi abdan. Di antara hikmah-hikmah puasa adalah kesehatan bagi jasmani kita. Yurwa, dan diriwayatkan, sumu tasihu, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Wa min hikami siyam tadakkuru al-ghani al-akbad al-jai'ah minal fuqara wal masakin wal mu'wizin, kama qala ba'du salaf,
lama su'ila han hikmati saum faqala liyadhukal ghani ta'mal ju' hatta la yansal fakir wa hadha min hikami siyam. Dan di antara hikmah-hikmah puasa adalah orang-orang yang kaya dia tetap mengingat bagaimana perut-perut yang lapar dari kalangan orang-orang fukara, orang-orang yang miskin. Sebagaimana perkataan salaf ketika ditanya tentang hikmah berpuasa, beliau menjawab agar orang yang kaya itu merasakan bagaimana perihnya lapar sehingga dia tidak melupakan orang yang fakir, dan ini diantara hikmah-hikmah berpuasa. Wallahu qad syara'a siyam li salihil muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan puasa ini untuk kemaslahatan kaum muslimin, untuk kebaikan kaum muslimin. Syara'ahu tarbiyatan lil ajsam. Allah Subhanahu wa taala syariatkan puasa sebagai tarbiyah, sebagai pendidikan, latihan untuk jasad-jasad kita, jasmani kita. Tarwidan laha ala sabar, untuk melatih diri kita di atas kesabaran, wa tahammul al-alam, untuk bisa menanggung derita. Syara'ahu taqwiman lil akhlaq, dan juga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa ini agar untuk menegakkan akhlak yang mulia, wa tahdziban lin nufus, untuk mendidik jiwa-jiwa, wa ta'widan laha ala tarki syahwat wa mujanabatin manhiyat, dan sebagai bentuk pembiasaan bagi jiwa kita untuk meninggalkan syahwat-syahwat dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna shaima yatrukul mahbub minasyahwat liridal mahbub al khaliq subhanahu. Karena seorang yang berpuasa, dia meninggalkan perkara yang dia cintai dari perkara-perkara syahwatnya, makanannya, minumannya, dan lain-lainnya, untuk menggapai ridha al-mahbub, untuk mencapai ridha yang dia cintai al-khaliq subhanahu, yaitu sang maha pencipta subhanahu wa ta'ala. Fasyamu ni'matun kubra. Puasa adalah nikmat yang sangat besar. Bihi tukaffaru ad-dunub. Dengan sebab puasa maka dosa-dosa itu digugurkan. Wa turfa'ud darajat, derajat seorang itu ditinggikan. Wa bihi yakharul abdu syaitan bitadiki majari ta'am wa syarab. Dan dengan puasa itu seorang hamba mampu untuk memaksa syaitan untuk menyempitkan jalan-jalannya di tubuh seseorang dengan menyempitkan makanan dan minuman. Li'annahu yajri ma'asyahwat min adam majraddam, karena dia menjalar beserta syahwat dari seorang manusia, yaitu melalui majraddam, pembuluh darah. Wahia tad'ufu bisawm, yang ini akan melemah dengan sebab puasa. Wa bisawm taqwa tuqawi silatul abdi bi rabbih, dan dengan sebab puasa maka akan semakin kuat hubungan seorang hamba dengan Rabbnya. Li'annahu amalun khafi, karena puasa adalah amalan yang tersembunyi. Wa kullama kana al-amalu khafiyan kana aqrab ilal ikhlas, dan semakin amalan itu tersembunyi dan tidak terlihat oleh manusia, maka ini lebih dekat kepada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil jumlah fasiyamu syuri'at ta'budan lillahi wa khudu'an li amrih. Dan kesimpulannya bahwasanya puasa itu disyariatkan sebagai bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ta'dhiman lahu subhanahu wa adaan lil wajibat, sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kewajiban-kewajiban, wa tarkan lil muharramat, dan meninggalkan perkara-perkara yang haram, wa hifdhan lil jawarihi anis sayyiat, menjaga anggota badan kita dari keburukan-keburukan, hifdhan lil ainaini anin nadar al muharram, menjaga kedua mata kita dari penglihatan yang haram, walilisanin anil fahshi wal kadhib was sibab wal ghibah wan namimah wa qauli zur, dan menjaga lisan kita dari al-fahsh, perkataan keji, dusta, celaan, ghibah, namimah, dan perkataan dusta. Wa hifdhan lil udhuni an sima'il muharramat, menjaga telinga kita dari mendengar perkara-perkara yang haram. Wa hifdhan lil yadaini anis sariqah wal ghadab wal ghish wal idai wal i'tida,
dan menjaga kedua tangan kita dari mencuri, dari wal ghasab, merampas, menipu, menyakiti, berlaku sewenang-wenang kepada orang lain. Wa hifdhan li rijlaini anil masyi bihima ila ma haramallah, dan juga sebagai penjagaan kepada kedua kaki kita dari berjalan kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hifdhan lil qalbi anil ghil wal hiqd wal hasad wal baghdha wal i'tiqadil batil, dan juga sebagai penjagaan bagi hati kita dari rasa dendam, dari kedengkian, hasad, kebencian, dan keyakinan yang batil. Wa hifdhan lil farji amma haramallah, dan menjaga kemaluan dan kehormatan kita dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jima'u dzalika, dan ini semua terkumpul pada kata taqwallah, bertakwa kepada Allah, wa muraqabatuhu fis sirri wal alan, dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketika dia bersendirian ataupun di tengah manusia. Kama qala rabbuna subhanahu la'allakum tattaqun, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Wal ma'na kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum litaqwallah, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah. Falillahi darus syiyam an kana bihadihil masabah, sungguh alangkah luar biasanya perkara puasa ini, dalam keadaan hikmahnya yang luar biasa ini. Walillahil hamdu wa syukru ala ni'amihi allati la tu'ad wa la tuhsa walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan segala syukur untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang tidak bisa terhitung dan tidak bisa terhingga. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan kenikmatan-kenikmatannya lah perkara-perkara ini baik itu menjadi sempurna. Wassallallahu wasallamu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.